Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak yang ibu sayangi, hari ini kita akan mempelajari di bab 5 tentang meneladani dakwah Rasulullah di Makkah. Baik, hari ini kita akan mempelajari dua materi. Yang pertama adalah tentang substansi dari dakwah Rasulullah di Makkah, dan yang kedua adalah tentang strategi dari dakwah Rasulullah di Makkah. Baik, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu tentang substansi dari dakwah Rasulullah di Makkah. Di sini ada dua poin. Yang pertama tentang kerasulan Nabi dan wahyu yang pertama, dan yang kedua adalah tentang ajaran pokok yang dibawa Nabi ketika dakwah di Makkah. Baik. Menurut riwayat yang sahih, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun dan pada malam hari tanggal 17 Ramadan. Nah, adapun wahyu pertama adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Di mana seketika itu Rasulullah juga menerima wahyu secara berangsur-angsur sampai kurun waktu 23 tahun yang kita beri nama Kitab Suci Al-Quran. Baik, yang kedua adalah tentang ajaran pokok yang dibawa Rasulullah SAW. Adapun ajaran pokok yang dibawa Rasulullah adalah yang pertama tentang ketauhidan. Nah, di mana di Makkah adalah dikenal dengan masa jahiliyah atau zaman jahiliyah, di mana di sana banyaknya masyarakat yang menyembah berhala. Nah, ketika menyembah berhala, Rasulullah mengajarkan ajaran yang pertama adalah memurnikan tentang akidahnya, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita, Tuhan umat Islam. Nah, yang kedua adalah tentang akhlak mulia, di mana Rasulullah itu memberikan suri tauladan atau Rasulullah sebagai figur yang baik dalam Islam, di mana Rasulullah tidak hanya memberikan teori atau berbicara saja, namun Rasulullah juga mengedepankan suri tauladan ataupun juga memberikan contoh untuk berakhlak mulia. Jadi Rasulullah berteori dan juga praktikum untuk mengajak umat-umatnya mempunyai akhlak yang mulia. Dan kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu tentang strategi dakwah Rasulullah. Nah, di sini ada dua strategi. Yang pertama adalah secara diam-diam dan yang kedua adalah secara terang-terangan. Secara diam-diam, Rasulullah mempunyai strategi dakwah yang pertama adalah secara diam-diam, di mana melihat reaksi kaum kafir Quraisy yang sangat kejam kepada Rasulullah dan para pengikutnya Rasulullah, maka Rasulullah menggunakan strategi secara diam-diam dalam menyebarkan agama Islam, di mana yang dituju adalah kerabat dekat, keluarga dekat, dan dikenal dengan asabiqunal anak awalun, orang-orang yang mengikuti orang-orang yang pertama masuk Islam, di mana di sana ada sahabat-sahabat Nabi yang kemudian menjadi khalifah penerus Nabi setelah wafatnya Nabi, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan juga di sana ada Ibunda Khadijah. Baik, yang kedua adalah tentang terang-terangan, di mana Rasulullah setelah mendapatkan wahyu Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216, maka Rasulullah memulai untuk menyebarkan ajaran agama Islam secara terang-terangan, di mana Rasulullah juga seperti berteriak secara terang-terangan untuk mengajak masuk Islam. Nah, mungkin materi kita pada hari ini kita cukupkan, kita akhiri. Ibu ucapkan terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ibu ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.